Shalom teman-teman, kembali bersama saya. Kali ini saya akan membahas satu renungan yang menarik tentang bangsa Israel. Nah, kali ini saya ambil tema yaitu menyeberangi Laut Teberau. Ya, itu mungkin teman-teman sudah pernah mendengar renungan ini di berbagai macam uh, hamba Tuhan, atau mungkin teman-teman sudah sering membaca di Alkitab ya. Kali ini saya akan membahas dan mengurainya lebih detail lagi sehingga teman-teman bisa mendapat rema yang baru, menjadi kekuatan bagi teman-teman untuk menjalani hari-hari dan bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui perenungan kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi mari kita membahasnya. Nah, sebelum kita membaca perenungannya di kitab Keluaran 14 atau 15, teman-teman, kita harus tahu dulu latar belakang mengapa bangsa Israel itu menyeberang Laut Teberau. Nah, di sini saya tulis beberapa alasan, yaitu karena mereka dikejar-kejar oleh Firaun dan pasukannya. Nah, mengapa mereka dikejar oleh Firaun atau Raja Mesir atau pasukan-pasukan Mesir atau pemimpin Mesir? Karena mereka meninggalkan Mesir, teman-teman, meninggalkan Mesir karena Tuhan memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir, karena Mesir sudah menjadi tanah perbudakan bagi orang Israel atau bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini ditindas oleh Firaun, oleh pasukan-pasukannya, menindas dengan kerja paksa yang diberikan kepada bangsa Israel sehingga bangsa Israel ini tertindas dan teraniaya, kerja berat dalam hal, yaitu salah satu pekerjaan mereka di sana yaitu membuat batu bata gitu untuk pembangunan kerajaan di sana di Mesir begitu. Jadi ya itulah mengapa Raja Firaun kejar mereka seperti itu, karena Raja Mesir atau Raja Firaun ini kehilangan orang yang atau rakyat yang bisa diperbudak untuk bekerja buat mereka. Nah, mereka kehilangan karena mereka ini sangat menindas gitu. Mereka tidak mau bangsa rakyat mereka sendiri yang kerja, mereka mau bangsa lain yang bekerja buat mereka, jadi memperbudak bangsa lain seperti itu untuk mereka bekerja buat pembangunan di sana seperti itu. Jadi itulah alasan. Dan Tuhan memang sudah berjanji kepada Abraham dan Ishak dan Yakub bahwa keturunanmu akan menduduki tanah perjanjian dan tanah Kanaan. Jadi mereka harus kembali kepada tanah perjanjian. Dulu teman-teman sudah pernah mendengar ya bahwa di Kejadian berapa itu tentang Yusuf. Nah, Yusuf kan teman-teman tahu lah, Yusuf kan dibuang oleh saudara-saudaranya kan, dijual kepada orang-orang Mesir lah, pedang-pedang itu, sehingga Yusuf itu dibawa ke sana, dijual di Mesir dan dibeli oleh Potifar. Dan Potifar mengangkat Yusuf itu menjadi penguasa di wilayah Potifar seperti itu. Menjadi wakil Potifar, dan kemudian Yusuf dipenjara dan Yusuf diangkat menjadi kembali diangkat oleh Raja Mesir atau Firaun menjadi orang kedua di Mesir, dan sehingga Yusuf itu menjadi orang kedua yang memerintah Mesir. Nah, karena waktu itu zaman Yusuf itu terjadi kelaparan, yang dahsyat selama 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan. Nah, selama 7 tahun kelimpahan itu Yusuf itu ditugaskan oleh Raja Mesir untuk mengumpulkan makanan yang banyak atau gandum yang banyak selama 7 tahun itu, teman-teman. Selama 7 tahun. Nah, ketika 7 tahun itulah mulailah terjadi masa kelaparan selama 7 tahun lagi. Jadi 14 tahun totalnya. 7 tahunnya kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Nah, 7 tahun kelimpahan itu mereka mengumpul harta banyak lagi. Gandum yang banyak, makanan-makanan, rempah-rempah banyak disimpan dalam lumbung-lumbung mereka, sangat melimpah dan tak terbilang banyaknya. Nah,
Pada masa 7 tahun berikutnya, kelaparan terjadi, bahkan terjadi kelaparan sampai di tanah Kanaan, sampai di berbagai negara atau bangsa. Nah, ketika itu Yakub dan anak-anaknya yang lain yang masih di tanah Kanaan itu terjadi kelaparan. Di sana mengalami kelaparan, tapi di Mesir gandum melimpah karena Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya tuh ke Mesir, dan sekarang menjadi orang kedua yang memimpin di Mesir, dan dia yang mengelola itu semua, itu gandum-gandum yang dikumpul selama 7 tahun. Nah, ketika terjadi kelaparan yang hebat, nah Yakub mendengar bahwa di Mesir ada gandum, dan Yakublah menyuruh anak-anaknya yang lain itu untuk pergi membeli gandum di sana, teman-teman. Singkatnya seperti itu. Nah, setelah itu, karena itu mereka tahu di Mesir ada gandum, mereka pergi. Ternyata yang orang yang menjual gandum itu adalah Yusuf, saudara mereka. Mereka tidak tahu. Nah, setelah itu mereka tahu. Nah, setelah mereka tahu itu Yusuf yang orang kedua di sana, dan orang Kanaan lagi. Yakub dan anak-anaknya semua dibawa oleh Yusuf dengan kereta atau pasukan dari Mesir untuk menjemput Yakub atau Israel yang disebut Yakub itu, dibawa ke Mesir, tinggal di sana karena di tanah Kanaan terjadi kelaparan. Jadi di Mesir terjadi ada gandum yang banyak sehingga mereka tinggal di sana karena Yusuf orang kedua di sana, dan Firaun menerima saudara-saudara Yusuf untuk tinggal bersama mereka di Mesir. Seperti itu. Sehingga orang Israel itu menetap di tanah Mesir dan berkembang biaklah di sana, bertambah banyaklah di Mesir. Nah, lama kelamaan Yusuf semua seangkatan dia sudah meninggal. Yakub sudah meninggal, saudara-saudara yang sudah meninggal pada zaman itu sudah meninggal semua, seangkatan mereka. Namun beberapa tahun kemudian, nah dimasuk di Keluaran, di sanalah terjadi digantilah pemerintahan Mesir dipimpin oleh Firaun yang baru, teman-teman. Dipimpin oleh Firaun yang baru, sehingga Firaun yang baru ini tidak kenal dengan Yusuf. Kenapa dia tidak kenal dengan Yusuf, teman-teman? Karena Firaun ini bukan berasal dari Mesir. Jadi waktu Firaun yang zaman Yusuf itu, Firaun orang Mesir ya, menurut saya. Dia kenal dengan Yusuf. Tapi ketika diganti dengan Firaun yang baru, yang di zamannya Musa itu, Firaun yang baru. Nah, di zaman Musa itu Firaun itu tidak mengenal dengan Yusuf, sehingga dia memperbudak orang-orang Israel di sana karena dia tidak kenal dengan Yusuf. Sejarahnya Yusuf, bangsa Israel di sana dia tidak peduli, dia tidak tahu. Karena menurut yang saya tahu, mungkin saya salah, teman-teman bisa kasih saya koreksi, bahwa Firaun yang memerintah pada zaman Musa itu dia tidak berasal dari Mesir. Dia dipilih oleh raja lain, yaitu dipilih oleh penguasa lain di atas bangsa Mesir nih, teman-teman. Ada kerajaan lagi yang lebih berkuasa dari Mesir, seperti Babel, seperti Media Persia. Nah, kemungkinan kedua kerajaan ini atau kerajaan lain yang lebih besar kuasanya itu menguasai menguasai Mesir. Mereka itu menduduki Mesir. Artinya Mesir itu dikendalikan oleh raja lain. Sehingga raja lain ini memilih orang lain untuk menggantikan Firaun yang zaman Yusuf itu. Diganti Firaun yang baru pada zaman Musa. Sehingga Firaun pada zaman Musa itu tidak kenal Yusuf. Dia bukan berasal dari Mesir itu, tapi diambil dari bangsa lain atau dari negara lain untuk menjadi pemimpin pengganti Firaun di Mesir itu, sehingga dia tidak mengenal dengan Yusuf. Nah, ketika itulah bangsa Israel itu ditindas oleh Firaun yang terbaru itu yang tidak kenal Yusuf. Ditindaslah. Oleh karena penindasan itu, mulailah Musa dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin, untuk membawa kembali bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian dengan cara memberikan tulah-tulah, 10 tulah itu, sampai Tuhan mengizinkan bangsa Israel menyeberang dengan memberikan melunakkan hatinya Firaun, sehingga hati Firaun itu lunak dan melepaskan bangsa Israel untuk menyeberang ke tanah perjanjian. Nah,
sampai dalam perjalanan mereka sudah keluar dari tanah Mesir, mau menyeberang lah, mereka mau menyeberang ke laut itu yang tadi saya sudah bilang mengapa. Disitulah bangsa Mesir ini atau Firaun ini menyadari bahwa mereka kehilangan. Dia tersadar kenapa dia melepaskan bangsa Israel. Gitu. Dia merasa kehilangan bangsa Israel di Mesir. Artinya tidak lagi orang yang bisa disuruh-suruh untuk membuat batu bata. Gitu. Nah seperti itu. Jadi dia dengan pasukannya, Firaun dengan pasukannya Peruvian datang mengejar bangsa Israel tadi yang sudah keluar dari Mesir. Nah pas mengejar begini, Nah bangsa Israel ini sudah kepepet gitu. Ternyata di depan mereka ada laut. Nah mereka sudah mengeluh kepada Musa dan mereka lah mau diperintahkan untuk menyeberang. Nah tanpa berlama-lama lagi kita akan bahasnya. Nah ini saya ulangi lagi teman-teman. Nah kita harus tahu lagi, saya ulang lagi, saya tambah lagi pengertian bahwa Israel itu teman-teman adalah nama yang diganti Tuhan dari Yakub menjadi Israel. Nah Israel artinya adalah orang yang bergumul dengan Allah, artinya dia yang bergumul dengan Allah. Kalau kita baca di Kejadian 32 itu kan ketika Yakub bergumul dengan Allah, melawan Allah sehingga kakinya terpelecok itu teman-teman kalau baca Kejadian 32. Nah di situ Alkitab berkata lalu kata orang yang bergumul dengan Yakub itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Arti bergumul itu teman-teman, artinya itu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk gitu, bangsa yang keras kepala yang tidak mau taat Tuhan, sehingga disebut dengan mereka bergumul dengan melawan Allah. Mereka tuh bangsa yang melawan Allah, bangsa yang tidak mau dengar Allah, bangsa yang membangkang. Kalau teman-teman baca terus menerus di Keluaran itu, ketika di padang gurun itu mereka selalu mengeluh menggerutu kepada Musa sehingga Tuhan kadang marah sama mereka. Nah itulah arti Israel, artinya orang yang bergumul, dia yang bergumul dengan Allah, tapi dia menang karena dia taat. Kalau dia taat dia menang begitu. Jadi Tuhan memilih bangsa Israel teman-teman bukan karena bangsa Israel bangsa yang cerdas pintar, tidak, karena justru bangsa Israel bangsa yang paling melawan dari semua bangsa, yang paling membangkang begitu. Yang Tuhan sudah tahu karakternya mereka seperti itu waktu padang gurun, sehingga Tuhan tahu mereka adalah bangsa yang membangkang, sehingga Tuhan memilih mereka untuk merubah mereka, melatih mereka di padang gurun, melatih karakter mereka seperti itu. Seperti contohnya kita, ketika kita harus melewati masalah padang gurun, itulah Tuhan melatih karakter kita, merubah hati kita supaya kita tiap hari bergumul dengan Allah. Mengapa sih Tuhan begini, kenapa sih harus begini, tiap hari kita bergumul. Maka Tuhan membantu kita menjadi orang yang lebih baik. Nah itulah arti Israel, itu kita bergumul dengan Allah, kita sedang bertanya-tanya dengan kita, sedang mempertanyakan hidup kita dengan Allah. Artinya itu bergumul, Israel bergumul dengan Allah sampai kita menang. Artinya kita menang oleh darah Yesus. Kalau kita hidup dengan Yesus, di dalam Yesus kita akan menang. Kita tidak akan mengalami maut lagi, tapi kita menghidup yang kekal. Makanya selama kita mengikuti Yesus ada pergumulan, tapi yang pastinya kita akan menang asal kita tetap setia, taat firman Tuhan, yang lawan kebenaran pasti kita akan menikmati hidup yang penuh damai seperti itu. Di sini saya tambahkan bahwa tadi saya bilang bahwa yang di Mesir itu zaman Yusuf Firaunnya berbeda, sedangkan di zaman Musa Firaunnya berbeda seperti itu. Di sini saya tulis Keluaran 1 ayat 8 sampai 10, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Sudah jelas tadi jelaskannya. Berkata itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Jadi bangsa Israel ini lebih banyak dari bangsa Mesir. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita lalu pergi dari negeri itu. Seperti itu. Di sini sudah, karena Tuhan ingin membawa kembali bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian.
Seperti itu sudah. Saya baca ini. Keluaran 14 ayat 10-15. Ketika Firaun telah mendekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Nah, ketika Firaun telah dekat, Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya dari hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kau lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, di sini kita lihat bahwa bangsa Israel bangsa yang sangat tegar tengkuk, tidak sabar melewati padang gurun. Mereka tidak sabar melewati tantangan, mereka cepat mengeluh dan mereka ingin kembali ke Mesir lagi. Dan mereka mengeluh kepada Musa, mengapa engkau membawa kami ke sini sehingga kami harus mati, karena mereka sedang dikejar oleh Firaun ya, sehingga mereka takut mati, teman-teman. Mereka takut mati, itu makanya mereka mengeluh pada Musa, mengapa engkau membawa kami di sini? Apakah tidak ada kuburan lagi di sana di Mesir sehingga engkau ingin mengubur kami di padang ini begitu. Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Seperti itu. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah engkau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Lihat teman-teman, mereka mengeluh dan mereka sudah dibawa oleh Musa, oleh Tuhan, dipimpin keluar dari tanah Mesir dengan tulah-tulah yang begitu banyak teman-teman. Dengan tangan Allah yang besar, masih mereka tidak percaya Tuhan yang besar bisa menolong mereka. Mereka masih ragu dengan Tuhan, padahal Tuhan sudah menunjukkan tanda-tanda mujizat yang besar bagi mereka, tapi mereka masih tegar tengkuk. Itulah yang saya bilang tadi bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang bergumul dengan Allah, yang melawan dengan Allah. Artinya mereka bangsa yang keras kepala gitu. Tidak sabar menghadapi tantangan, cepat mengeluh, cepat melawan, cepat menggerutu, seperti itu. Itulah karakter bangsa Israel, seperti itu. Tapi Tuhan mengasihi mereka walaupun mereka seperti itu, tapi Tuhan menolong mereka sehingga mereka menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain bahwa seburuk apapun kondisi kita, kalau kita cari Tuhan, pasti Tuhan akan sanggup mengubah kita. Artinya mungkin kita tidak seperti bangsa Israel, tapi kita mungkin biasa-biasa, tapi kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti kita akan dipulihkan. Artinya bukan hanya dipulihkan secara tapi hidup kita diselamatkan sampai kekekalan begitu. Kita diberkati dan juga kita dijamin Tuhan sampai kepada hidup yang kekal. Itulah yang kita harus pelajari dari kisah-kisah di Perjanjian Lama. Sangat banyak kisah tentang umat Tuhan, umat Israel. Tapi mereka memang benar-benar bangsa yang sangat tegar tengkuk ya teman-teman. Kalau baca Perjanjian Lama itu hanya bicara tentang bangsa Israel, bagaimana mereka tuh sangat membangkang teman-teman, sangat melawan dengan Tuhan. Seperti itu. Makanya Israel itu memang artinya membangkang atau melawan dengan Allah, seperti itu. Dan Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang akan berperang bagi kita. Artinya Tuhan yang akan memimpin kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan yang membuat kita mampu, seperti itu. Lanjut teman-teman. Nah, saat kita membahas perenungannya ini. Disinilah mengapa saya ambil judul tadi, menyeberangi Laut Teberau, sesuai dengan pembacaan ini di Keluaran 14 ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepada aku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat.
Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Nah, ini orang Israel dengan orang Mesir dengan kuda ya, dan keretanya pergi mengejar bangsa Israel. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan mereka tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah yang kering, maka terbelahlah air itu. Demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikocokkannya tentara orang Mesir itu. Dia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi Mesir, meliputi mereka, kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir itu lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaiklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun, lalu menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikian pada itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan Mesir. Orang Israel melihat orang Mesir itu mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Seperti itu ya, mari kita bahas teman-teman. Nah, sebelum kita membahasnya di ayat-ayat itu, kita harus sedikit tahu tentang apa itu Laut Teberau. Nah, kita baca sedikit ya. Di sini saya tulis disebut juga Laut Merah. Nah, Laut Teberau itu sudah kita sering dengar orang berkata bahwa itu Laut Merah. Di Alkitab juga menulis itu Laut Merah atau Laut Kolsom atau Laut Gelagah. Nah, teman-teman cari saja belajar tentang Laut Teberau di mana letaknya, yaitu di Timur Tengah, teman-teman. Ya, laut itu didapati di antara timur Laut Afrika dan semenanjung Arab, serta berbatasan dengan Arab Saudi, Mesir, Sudan, Yaman, Djibouti dan Eritrea. Jadi Laut Teberau itu sangat luasnya, teman-teman, sangat panjangnya. Dari dia tuh Laut Teberau itu terletak di antara antara timur Laut Afrika, semenanjung Arab, serta berbatasan dengan Arab Saudi, Mesir, Sudan, Yaman, Djibouti dan Eritrea. Disebut merah karena berwarna merah, yang oleh ahli berkata disebabkan adanya ganggang yang hidup di permukaan airnya. Jadi menurut peneliti bahwa disebut merah karena salah satu alasannya itu karena ada ganggang yang hidup di permukaan air itu, yaitu ganggang Trichodesmium erythraeum. Hal ini diungkapkan oleh Karen Kleinhaus, seorang profesor ilmu kelautan dan atmosfer dari Universitas Stony Brook, New York. Jadi mereka meneliti bahwa disebut Laut Merah
Salah satu alasan karena adanya ganggang yang hidup pada permukaan air. Nah, ganggang itu bisa memberikan warna merah seperti itu. Tumbuhan secara berkala saat ganggang tersebut mati, maka air laut yang berwarna biru akan berubah menjadi coklat kemerahan bersamaan dengan alga yang sekarat menyebar ke permukaan awan. Jadi saat ganggang itu mati atau nanti akan air laut itu akan berwarna biru. Yang berwarna biru akan berubah menjadi merah kecoklatan. Jadi ketika ganggang itu sudah mati, dia berubah warna dari yang biru menjadi merah kecoklatan gitu. Sehingga disebut laut merah. Nah, di sini juga tulis, namun Plinius juga mengatakan penamaan Laut Merah berasal dari Pegunungan Merah yang terletak di sepanjang pantai Yordania. Kleinhaus menambahkan bahwa hewan endemik yang hanya dapat ditemukan di Laut Merah atau di Teluk Aden. Jadi di Laut Merah itu, teman-teman, kenapa disebut Laut Merah juga ada satu alasan lagi, yaitu bahwa ada berasal dari pegunungan merah, ada pegunungan merah di dekat Laut Merah itu, ada pegunungan yang berwarna merah dengan tanah yang merah, sehingga disebut juga Laut Merah. Itu alasan lain begitu. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat petanya ini, teman-teman, Laut Merah ini atau Laut Barau. Nah, kita lihat, teman-teman, itu Mesir, itu Israel di atas, ada Yordania, Arab Saudi, Kuwait, Mesir, Sudan, Eritrea, Ethiopia. Ethiopia kan itu apa namanya, Afrika ya, zamannya. Ya, teman-teman cari tahu lah sendiri di internet. Nah, inilah Laut Merah. Nah, Laut Merah ini panjang dari atas ke bawah, Mesir di sini, Israel di atas sini. Jadi mereka mungkin sekitar sini, teman-teman, di Mesir ini mereka mau menyeberang ke seberang begitu, ke daerah Arab atau daerah Israel. Seperti itu. Bagi teman-teman, jadi mereka ingin menyeberang. Nah, saat mau menyeberang ya, Firaun datang mengejar mereka. Seperti itu. Mari kita bahasnya. Nah, Keluaran 14 ayat 15 sampai 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan beralah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Nah, Tuhan berbicara dengan Musa lewat awan tebal, teman-teman. Jadi kalau Tuhan berbicara kepada Musa itu selalu dengan awan tebal. Nanti awan tebal turun ke kemahnya Musa. Nah, situlah bangsa Israel melihat bahwa itu Tuhan sedang berbicara dengan Musa. Jadi awan tebal itu turun, teman-teman. Teman-teman baca saya di Alkitab itu, di Keluaran itu, bahwa ketika Tuhan mau berbicara kepada Musa, turun awan tebal, teman-teman. Nah, awan tebal itulah turun dan situlah Musa berbicara. Allah berbicara kepada Musa atau lewat apalah, sesuai dengan kehendak Tuhan lah. Kadang yang waktu Musa bertemu dengan Tuhan bertemu dengan Musa di semak duri itu juga Tuhan berbicara dengan suara seperti itu. Jadi dengan cara-caranya Tuhan seperti itu. Bisa lewat malaikat atau melewat tanda-tanda seperti itu. Tuhan berbicara kepada Musa. Nah, Musa jangan berseru terus-menerus. Tuhan berkata di sini tadi ayat 15 bahwa Musa, jangan kamu banyak bicara, berangkat sudah, cepat bergerak, kata Tuhan. Jangan banyak drama. Jadi Musa terlalu banyak bicara, terlalu banyak berdialog dengan bangsa Israel. Padahal ini Raja Mesir atau Firaun sudah mengejar mereka nih. Tapi Musa masih banyak omong gitu. Jadi Tuhan bilang, mengapa engkau berseru-seru demikian padaku? Katakan pada orang Israel supaya mereka berangkat. Jadi Tuhan bilang, cepat berangkat sudah, jangan banyak omong. Artinya Tuhan mau supaya Musa itu tidak terlalu banyak dengar kata-kata dari orang Israel itu, langsung saja bergerak seperti itu. Jadi Tuhan tidak mau Musa terlalu banyak bicara begitu. Artinya jangan terus-menerus mengeluh kepada Tuhan. Jadi ketika bangsa Israel mengeluh kepada Musa, nah Musa nih mengeluh juga, teman-teman, kepada Tuhan. Mengapa sih Tuhan engkau memilih aku untuk membawa mereka
keluar dari Mesir. Jadi ketika bangsa Israel mengeluh pada Musa, Musa juga mengeluh kepada Tuhan, begitu berseru kepada Tuhan. Tuhan bilang, cepat berangkat, suruh mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah laut di tempat kering. Nah, Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya, mengulurkan tongkat tangannya ke atas laut, dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Nah, Keluaran 14 ayat 17, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel. Jadi Tuhan mengeraskan hati orang Mesir, gitu. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, karetanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang yang berkuda. Jadi Tuhan yang memakai Firaun, mengeraskan Firaun, supaya Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya kepada bangsa Israel. Jadi Tuhanlah yang mendesain atau yang mengatur hati seseorang, teman-teman. Jadi Tuhan yang mampu mengubah hati orang yang keras menjadi lembut, seperti itu. Semua untuk kebaikan kita. Jadi Tuhan memakai Mesir sebagai alat Tuhan untuk melihat karakternya orang Israel bagaimana. Nah, padahal kan awalnya kan ini orang Israel kan sudah keluar, kan diizinkan keluar sama Firaun. Karena Firaun sudah tersiksa oleh tulah-tulah itu. Tapi ketika sudah keluar, Tuhan mengeraskan kembali hati Firaun, supaya Firaun pergi mengajar bangsa Israel. Nah, itulah Tuhan yang mampu, yang mengatur semua orang, sehingga Firaun yang sebenarnya sudah lembut hatinya, tapi Tuhan mengeraskan supaya ingin menunjukkan kuasanya Tuhan kepada orang Israel dengan mujizat-mujizat di padang gurun. Itu salah satunya itu membelah laut itu. Itu sejarah, teman-teman. Itu nyata terjadi, ada sejarahnya. Dan ini bukan dongeng, teman-teman. Jadi benar bahwa laut Tebara itu terbelah menjadi dua. Itu sejarah yang tercatat sepanjang masa. Jadi Tuhan ingin menunjukkan kuasanya kepada orang Israel atau kepada seluruh bangsa, bahwa Tuhan yang benar itu ada di tengah-tengah Israel. Dan Israel menjadi alat Tuhan, dan Mesir menjadi alat Tuhan untuk mengejar bangsa Israel, sehingga bangsa Israel terdesak, dan Tuhan memerintah Musa untuk cepat-cepat untuk mengangkat tongkat, mengulurkan tongkat, membelah laut itu, supaya Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun, yang perkara yang mustahil, dengan membelah laut merah itu, laut Tebarau itu. Nah, itulah Tuhan yang mendesain semua seperti itu. Jadi Tuhanlah yang mengatur semuanya supaya kita mengenal Tuhan yang besar itu. Tuhan yang Maha Kuasa, yang berkuasa, yang bagi kita akal kita tidak bisa menjangkau kebesaran Tuhan. Seperti itu. Nah, Keluaran 14 ayat 19 berkata, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Jadi malaikat Allah nih, teman-teman, yang tadinya berjalan di depan. Jadi malaikat Allah nih yang memimpin bangsa Israel dari depan. Nah, Musa ini memimpin, tapi di depan Musa itu ada malaikat Allah yang menuntun mereka ke tanah perjanjian, atau melalui padang gurun, melalui tantangan. Itulah malaikat Tuhan yang memimpin. Jadi Musa berjalan tuh bukan asal berjalan, teman-teman. Tapi dia melihat malaikat Allah di depan, dia memimpin dia untuk berjalan. Jadi Musa berjalan itu, teman-teman, dia bukan berjalan asal-asalan kayak kita. Ayo kita jalan ke sana lah, ke Soe atau kemana. Jalan saja tabrak-tabrak saja lurus-lurusnya, tidak. Tapi Musa berjalan karena ada malaikat Allah yang memimpin dia di depan, sehingga dia berjalan mengikuti malaikat itu. Malaikat itu memimpin ke sana, dia ikut. Nah, di samping malaikat itu ada tiang awan dan tiang api. Nah, tiang awan itu yang melindungi mereka dari panas matahari di siang hari mereka berjalan. Tiang awan itu, tiang api itu untuk menerangi mereka pada malam hari ketika mereka berjalan di kegelapan malam itu dengan tiang api. Nah, ada malaikat yang berjalan menuntun mereka dari depan mereka. Kemudian Musa
Musa mengikuti malaikat itu, maka malaikat Tuhan itu dengan malaikat Tuhan dengan M besar T besar itu banyak orang beranggapan itu Yesus. Kalau saya sih belum yakin ya, bahwa itu saya yakin saya itu malaikat Tuhan. Seperti itu. Tapi orang ada yang bilang itu pribadi Yesusnya, saya belum bisa meyakini itu. Belum tentu itu malaikat Tuhan. Terus kedua malaikat Tuhan itu bukan kedua malaikat ya, maksudnya malaikat Tuhan itu adalah perwakilan Allah di bumi. Maksudnya malaikat itu yang menggantikan Allah di bumi dalam menuntun bangsa Israel. Jadi malaikat Tuhan itu dipakai untuk menuntun bangsa Israel. Jadi Tuhan Allah tidak secara langsung turun ke bumi untuk menuntun, tapi melalui malaikatnya yang menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sehingga Israel tidak berjalan sembarangan di sana, tetapi sesuai dengan mengikuti malaikat yang berjalan di depan mereka. Musa lewat malaikat itu dan berjalan, sehingga Musa berjalan dengan bangsa Israel mengikuti malaikat itu. Keluaran 14:20, demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir, di antara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu melewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Jadi tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir. Tiang awan itu teman-teman tadinya memimpin bangsa Israel, tapi kali ini dia pindah posisi berdiri di antara orang Mesir dan orang Israel. Jadi tiang itu berpindah antara orang Mesir dan orang Israel. Oleh karena tiang awan itu menimbulkan kegelapan. Jadi tiang awan itu menimbulkan kegelapan. Jadi dia menutupi kegelapan menjadi gelap. Teman-teman mengerti ya? Jadi tiang awan itu membuat tempat itu yang tadi terang menjadi gelap. Maka malam itu lewat. Jadi kegelapan terjadi saat orang Mesir mengajar bangsa Israel di tepi laut Teberau itu, yang saat mereka mau menyeberang itu. Nah, disitulah tiang awan itu ada di antara orang Israel dan orang Mesir yang mengajar mereka itu. Nah, tiang awan itu membuat tempat itu menjadi gelap. Nah, sehingga terjadi kegelapan itulah, ada kegelapan terjadi itu yang cukup panjang. Nah, disitulah bangsa Mesir atau orang Mesir itu tidak bisa melihat lagi. Mereka tidak bisa mengajar untuk sementara waktu, tidak bisa mengajar orang Israel karena kegelapan itu, gelap, teman-teman. Mungkin mereka punya obor ya, tapi gelap, mereka tidak bisa. Di sini Alkitab berkata, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Artinya mungkin satu malam kah, atau 2 malam, atau malam yang panjang kah. Jadi mereka tidak bisa melihat bangsa Israel. Jadi untuk sementara itu di Jeddah, mereka orang Mesir itu, yang tentara Mesir tidak bisa mengajar bangsa Israel. Karena gelap, teman-teman. Keadaan itu gelap. Tiang awan di tengah-tengah mereka antara bangsa Israel dan bangsa orang Mesir yang mengajar mereka, jadi gelap. Jadi orang Mesir tidak bisa mengajar karena gelap saat itu. Nah, awan itu menimbulkan kegelapan sehingga mereka tidak saling melihat, yang artinya agar orang Mesir itu tidak bisa melihat orang Israel karena gelap yang panjang dan lama. Keluaran 14 ayat 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Lalu Musa ini setelah sedang gelap itu, Musa mengulurkan tangan ke atas laut. Jadi pada saat kegelapan terjadi itu, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalaman itu Tuhan menguakkan air laut. Jadi saat malam-malam itu yang kegelapan itu, Tuhan membuat ketika Musa mengulurkan tongkatnya ke laut itu, teman-teman. Nah, laut itu mulai Tuhan belah dengan kekuatan Tuhan, dan Musa kan sedang mengangkat tongkatnya, kan mengulurkan ke laut itu, dan air itu mulai terkuak. Tuhan membuat terkuak, mulai terbelah, bergerak, sudah mulai tergerak. Yaitu di sini Alkitab berkata, dan semalam-malam itu Tuhan menguak air laut dengan perantaran angin timur. Nah, angin timur yang keras. Jadi angin timur meniup itu air, teman-teman. Air itu sehingga terbelah, angin yang sangat keras. Begitu. Membuat laut itu menjadi tanah yang kering. Jadi dengan angin yang kencang itu, Tuhan memerintah angin kencang itu sehingga memisahkan atau membuat
tanah di tengah laut itu kering dengan tiupan angin yang keras sehingga membelah laut itu, membelah air itu. Sehingga dalam kegelapan itu Musa mengulurkan tangannya sudah. Contoh jemur pakaian. Contoh jemur pakaian kalau angin kencang banget ditiup-tiup lama kelamaan kan kering. Begitu juga angin timur yang keras sampai sangat keras sampai bisa membelah laut itu ya dengan tiupan angin keras sehingga tanah pun kering, tidak ada basah sedikit pun karena angin yang begitu keras sehingga tempat yang basah itu menjadi kering, jadi terbelah menjadi dua seperti itu. Ayat 22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Jadi saat terbelah itu sudah kering, nah Musa memerintahkan mereka menyeberangi itu laut. Sudah mereka mulai berjalan, orang Israel mulai menyeberang. Nah itu sementara mereka menyeberang itu orang Mesir belum bisa mengejar karena gelap gitu. Jadi orang Israel berangkat duluan gitu. Jadi mereka menyeberang dengan aman dulu, sudah menyeberang dengan aman teman-teman, sudah sampai menyeberang baru. Jadi ketika bangsa Israel ini sudah selesai menyeberang, baru kegelapan itu diangkat dan orang sudah terbuka tiang awan itu dan orang Mesir mulai mengejar. Begitu masuk ke dalam laut yang terbelah itu. Nah, tapi itu bangsa Israel sudah selesai menyeberang dengan Musa. Seperti itu. Di ayat yang ke-23 dan 24, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda, Firaun, kereta dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, nah mereka mengejar sampai pagi teman-teman. Kan itu masih malam teman-teman. Sudah tiang awan sudah malam itu masih kelihatan, sudah terlihat lah. Orang Israel sudah selesai menyeberang teman-teman. Kemungkinan mereka menyeberang tuh teman saat gelap itu masih gelap, tapi bagi Israel itu ada terang sehingga mereka dituntun Tuhan menyeberang itu laut. Setelah mereka sampai di seberang laut, nah mulailah Mesir itu bisa melihat mereka, sudah mulai awan itu terbuka dan mereka bisa melihat orang Israel. Mereka mengejar masuk ke dalam laut yang terbelah itu. Orang Firaun masuk ke situ mengejar, pada orang Israel sudah selesai menyeberang. Seperti itu. Nah pada waktu jaga pagi, Tuhan yang dari dalam tiang api dan awan itu memandang pada tentara orang Mesir. Di sini ayat Alkitab berkata Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu. Jadi di malam itu, di kegelapan itu ada tiang awan. Nah tiang awan dan tiang api ini sedang tiang awan kan teman-teman kan dia membuat gelap teman-teman, atau menundungi orang Israel dari panas pada siang hari. Tapi kali ini tiang awan ini berfungsi teman-teman untuk menggelapkan langit supaya orang Mesir tidak bisa melihat orang Israel yang akan menyeberang laut Tiberah itu. Jadi tiang awan itu ada. Nah ketika kegelapan itulah tiang api itu ada yang menuntun orang Israel masuk melalui laut Tiberah itu sehingga mereka sampai ke ujung, sampai ke seberang laut Tiberah itu. Dan ketika itulah setelah mereka sampai ke ujung baru tiang awan itu kembali kepada tempatnya dan tentara Mesir melihat orang Israel menyeberang, sudah selesai menyeberang dan mereka masuk ke dalam seberangan laut itu atau laut yang sudah terbelah itu. Alkitab berkata Tuhan ada di dalam tiang awan dan api. Jadi Tuhan itu berada dalam tiang awan dan api. Tuhan ini yang saya cari dalam bahasa Inggrisnya itu, kata Tuhan di sini adalah Lord teman-teman, Lord. Menurut saya teman-teman, Lord itu dilambangkan kepada Tuhan Yesus. Artinya menurut saya yang ada di dalam tiang awan dan tiang api itu adalah pribadi Yesus. Ya itu menurut saya, teman-teman bisa koreksi saja. Soalnya di dalam bahasa Inggris itu dia tulis Lord teman, Lord. Lord, Lord besar, tulisan besar. Nah, penempatan nama Lord ini menurut saya ini dilambangkan kepada Tuhan Yesus. Sedangkan Bapa itu di sorga. Nah, Yesus itulah yang menjadi anak Allah yang
dipercayakan Bapa untuk menjadi kuasa atas manusia di bumi ini. Jadi anak Allah inilah yang menemani manusia, seperti renungan saya tentang manusia dan Taman Eden itu, artinya Tuhan Yesus lah yang selalu menemani manusia itu di bumi, bukan Allah Bapa. Nah, Allah Bapa itu di surga. Nah, anak Allah itu Yesus sendiri yang bersama-sama dengan kita, seperti itu. Nah, terus teman-teman di sini ayat 25, ia membuat roda Awan itu memandang tentara orang Israel dan lalu dikocokkannya tentara orang Mesir itu. Nah, ketika Tuhan yang ada dalam tiang awan api itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikocokkannya tentara orang Mesir. Jadi Tuhan mengacaukan ini orang Mesir. Ia membuat roda keretanya berjalan miring. Keretanya berjalan miring, roda kereta berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Jadi ketika roda mereka mulai tergelincir, jalan mereka sudah sangat berat, mereka sadar bahwa Tuhan Allah yang berperang bagi Israel kepada Mesir. Jadi mereka menyadari bahwa mereka tidak sanggup melawan Mesir, karena yang menolong Mesir adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa. Sehingga mereka punya roda kereta ini mulai tergelincir lah, berjalan miring, sehingga mereka berat untuk mengejar bangsa Israel. Dan mereka menyadari lebih baik kita jangan masuk di sini, lebih baik kita kembali saja, jangan kejar lagi, begitu. Mereka mau berusaha kembali, mereka kembali tidak mau mengejar lagi bangsa Israel, seperti itu. Seperti itu ya, terus. Nah, sampai pagi mereka mengejar bangsa sampai pagi, begitu. Nah, pada pagi itulah Tuhan mengocokkan mereka, seperti itu. Nah, Keluaran 14 ayat 26 sampai 28, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut dan supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Jadi setelah mereka sudah di seberangnya, sudah selesai menyeberang, Musa dan orang Israel sudah menyeberang di seberang laut itu ya. Nah, Tuhan memerintah kepada Musa, berfirman kepada Musa bahwa ulurkanlah tanganmu ke atas laut lagi. Tadi kan yang pertama dia ulurkan tangan tuh, laut terbuka. Nah, mereka menyeberang bangsa Israel, Musa mengikuti. Atau dari belakang atau dari depan mereka lah. Mereka seberang, sambil seberang lagi, sudah selesai mereka seberang. Nah, Musa disuruh Tuhan lagi untuk mengangkat tangannya lagi, tongkatnya ke arah laut itu, dan laut itu tertutup kembali untuk meliputi kereta orang Mesir dan orang mereka berkuda. Jadi Tuhan menyuruh Musa untuk menutup kembali dengan mengulurkan tongkatnya ke arah laut tadi yang terbelah itu, sehingga laut itu tertutup kembali, teman-teman. Nah, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sampai pagi menjelang pagi lagi. Jadi ya butuh proses, teman. Memang satu kali bisa, tapi Tuhan biar lebih mudah kita memahami dan lebih dramatis lah. Jadi air laut itu kembali menutupi kembali tanah yang kering itu dan menutupi orang Mesir yang mengajar mereka. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Jadi orang Mesir dan Firaun semua tenggelam di dalam laut. Berbaiklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang tidak telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Musa mengulurkan tangan sehingga pagi hari air laut itu kembali tersambung dan menutupi kembali. Sampai Musa angkat tongkat terus, teman-teman, sampai itu air tertutup. Jadi Musa terus menahan sampai air itu tertutup, sampai orang Mesir itu tenggelam dalam laut itu. Oke, lanjut lagi. Keluaran 14 ayat 30 sampai 31. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Jadi ketika Tuhan, tadi saya sudah bilang, Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya dengan cara
yaitu menunjukkan mujizat membelah laut yang besar itu terbelah menjadi dua sehingga mereka menyeberang. Nah, itulah Tuhan sengaja, artinya Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga Firaun mengejar mereka sehingga mereka terdesak dan mereka memohon kepada Musa, tolonglah kami, bagaimana ini kami harus mati kah di sini dengan dibunuh oleh Firaun. Ternyata Tuhan ingin menunjukkan kuasanya dengan cara memerintah Musa membelah laut dan mereka menyeberang laut itu sampai sudah di seberang, dan mereka Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tongkatnya untuk menutup lagi laut itu, sementara orang-orang Firaun mengejar mereka di tengah laut, dan air itu tertutup dan menenggelamkan semua orang Mesir yang mengejar mereka seperti itu. Jadi Tuhan ingin menunjukkan kuasanya sehingga orang Mesir itu sadar bahwa Tuhan Allah Tuhan yang Maha Besar adalah Allah atas alam semesta, Tuhan atas alam semesta yang memimpin mereka, yang menuntun mereka, yang mengasihi mereka sehingga mereka takut terhadap Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan pada Musa. Dan disitulah Tuhan menunjukkan mujizat dan mereka percaya kepada Tuhan, Tuhan Allah yang besar yang menolong mereka. Nah, setelah itu mereka masih tetap saja mengeluh. Nanti kalau teman-teman baca lagi, ya, nah, bangsa Israel itulah sudah dilakukan mujizat besar begitu masih saja mereka masih mengeluh-mengeluh. Artinya mereka bangsa sangat tertengkuk gitu. Begitu juga kita sebagai orang Kristen, ya teman-teman. Kita kalau sudah ditolong Tuhan, kalau tidak ditolong Tuhan, kita mulai mengeluh. Jadi kita nih jadi orang yang apa namanya, tidak mau bersabar gitu, karena kita mau cepat-cepat, mau instan saja, tidak mau melalui proses gitu untuk dibentuk Tuhan, dilatih Tuhan. Kita tidak mau menderita ikut Yesus gitu. Kita maunya diberkati mulu, tidak melewati sakit penyakit, tidak melewati kesusahan ekonomi, tidak melewati penderitaan. Kita hanya maunya enak-enaknya saja, berbuat dosa tapi tidak mau ditegur, mau melakukan kejahatan tapi tidak mau dihukum. Kitanya maunya enak-enaknya, sehingga itulah makanya Tuhan menegur kita dengan berbagai macam bencana yang terjadi, mungkin tsunami atau mungkin gempa bumi itu loh, karena memang kita orang yang tidak mau taat dengan Tuhan sungguh-sungguh. Seperti itu kita lagi Keluar 15 ini, di sini berbicara tentang bangsa lain juga. Bangsa lain saat terjadi seperti itu teman-teman, laut terbelah bagi dua, itu tidak hanya orang Mesir yang tahu, tapi bangsa-bangsa di sekitar Mesir mereka menyaksikan mujizat yang bisa terjadi seperti itu. Mereka tahu, mereka menyadari bahwa terjadi mujizat yang besar. Di situ ada bangsa Ethiopia, ada bangsa yang lain, semua melihat keadaan itu sehingga mereka terpukul dan mereka semua takut sama Allah orang Israel. Mereka bangsa-bangsa lain semua takut sama bangsa Israel, sama Allah bangsa Israel. Bangsa Israel memiliki Allah yang adalah Allah yang berkuasa atas alam semesta, sehingga bangsa-bangsa Israel takut sama orang Israel, sama Allah orang Israel. Silakan ini teman-teman, shalom.